Ya baik, balikan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman di pertemuan kedua ini di divisi atau subdivisi backend development ini kita akan membahas terkait arsitektur pemrograman. Yang pertama, apa itu arsitektur pemrograman? Jadi, arsitektur pemrograman dapat didefinisikan sebagai penelitian dan proses pengambilan keputusan yang membantu mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan yang akan dirancang dan dilakukan. Beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh pemrograman arsitektural adalah yang pertama, keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam definisi ruang lingkup pekerjaan sebelum desain. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data di awal proses sehingga desain didasarkan pada keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga, penggunaan waktu yang efisien dengan menghindari desain ulang saat persyaratan muncul selama pengembangan desain arsitektur. Nah, jadi teman-teman sebelum kita memulai gitu atau membangun sebuah aplikasi, kita harus seenggaknya memahami gitu ya terkait arsitektur pemrograman. Agar apa ya? Agar ketika kita merancang sebuah aplikasi itu ya kita sudah mempunyai patokan-patokan sehingga ketika kita membangun sebuah aplikasi ya kita akan dengan sangat mudah dan tertata rapi gitu ya. Jadi kita tahapannya itu tidak asal-asalan, kita benar-benar terstruktur, kita benar-benar eh, terkonsep dengan bagus sehingga ya aplikasi yang kita buat pun akan menjadi bagus. Nah di sini pun kan sudah tadi sudah saya sebutkan juga gitu ya terkait benefit atau keuntungan ketika kita memahami atau ketika kita memakai arsitektur pemrograman. Yang pertama itu ya keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam definisi ruang lingkup pekerjaan sebelum desain. Nah, jadi sebenarnya masalah arsitektur ini tidak hanya ada di dalam eh, pemrograman gitu ya. Mungkin ketika kita ingin membangun suatu produk, entah itu bangunan, rumah atau otomotif ya kayak mobil gitu ya, kita harus punya rancangan dulu, desain dulu. Nah, dari desain itu kan kita pasti tidak akan hanya melibatkan orang-orang teknisnya aja tuh. Pasti ya kita juga mungkin akan berdiskusi dengan orang-orang non teknis, entah itu klien kita gitu ya yang mungkin tidak mengerti apapun tentang IT ataupun ya stakeholder lainnya gitu. Sehingga ya kita dari awal harus mempunyai definisi dan ruang lingkup yang jelas dulu gitu ya terkait eh, job desk-nya masing-masing dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan dan menganalisis data di awal proses sehingga desain didasarkan pada keputusan yang tepat. Nah, jadi sebelum kita membangun sebuah aplikasi ya kita harus mempunyai data terkait aplikasi apa sih yang akan kita bangun. Ya kita harus bisa merancang terlebih dahulu mungkin semacam algoritmanya gitu ya, IRD-nya, DFD-nya, rancangan database-nya dan lain sebagainya. Sehingga ya ketika kita membangun sebuah aplikasi tersebut ya kita benar-benar terstruktur gitu ya, benar-benar uh, apa ya akan mengalami sedikit kendala gitu ya ketika kita membangun sebuah aplikasi tersebut. Dan gunanya ini juga nantinya ya kita jadinya tahu gitu ya terkait ruang lingkup kita nih, mungkin sebagai programmer backend, ruang lingkup kita atau job desk kita itu sampai mana sih. Lalu ya nantinya akan kita juga harus tahu gitu ya ruang lingkup teman-teman kita gitu ya yang mungkin nantinya akan satu tim dengan kita, entah itu orang front end, orang UI UX dan lain sebagainya. Kita juga seenggaknya harus tahu gitu ya ruang lingkup mereka itu sampai mana sehingga ya ketika kita bekerja sama dalam sebuah tim ya kita benar-benar bisa bisa saling memahami gitu ya satu sama lain sehingga ya pekerjaan pun akan lebih cepat kita kita bangun dan hasilnya pun pasti akan semaksimal mungkin. Lalu penggunaan waktu yang efisien dengan menghindari desain ulang saat persyaratan muncul selama pengembangan desain arsitektur. Nah, kalau ini mungkin definisinya itu lebih ke teknis gitu ya. Nah, jadi mungkin ketika kita sudah merancang atau mendesain sebuah arsitektur dari awal gitu ya, kita eh, kalau diibaratin ya kita membangun pondasi-pondasinya terlebih dahulu. Pondasi dalam membangun sebuah aplikasi seperti itu. Jadi ketika kita melakukan pembangunan itu ya kita tidak melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu gitu ya, hal-hal yang repetitif. Sebagai contoh mungkin gambaran nantinya di pemrograman ini akan ada yang namanya ya mungkin siogianya aplikasi gitu ya.
pasti aplikasi itu terhubung dengan database, entah itu untuk mengambil data, menghapus data, mengubah data, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu atau butuh yang namanya database connection. Nah, database connection ini yang mana nantinya akan terus-terusan kita pakai gitu ya, entah itu untuk fitur A, fitur B, fitur C dan lain sebagainya, itu akan terus-terusan kita pakai. Yang mungkin yang diubah ya paling parameter-parameternya doang. Tetapi secara konsepan atau garis besar database ini atau DB connection ini benar-benar sangat dibutuhkan, sehingga ketika kita mempunyai satu struktur folder terkait database connection ini, ya kita tidak perlu membuatnya lagi gitu ya, tiap fitur atau tiap menu gitu. Mungkin kita lanjut saja. Nah, lalu arsitektur pemrograman apa sih yang sering dipakai? Nah, jadi teman-teman, arsitektur pemrograman itu sebenarnya banyak gitu ya konsepnya, banyak sekali konsepnya. Entah itu di platform web development, entah itu di platform desktop ataupun di platform mobile gitu ya. Cuman yang paling sering gitu ya, kan di sini kita ada di divisi web development. Jadi ya kita mungkin akan membahasnya yang terkait dengan web development. Nah, salah satu yang paling terkenal gitu ya, atau yang paling sering dipakai oleh oleh aplikasi gitu ya yang ada di dunia ini, mungkin ya arsitektur dengan menggunakan konsep MVC, atau ya kepanjangannya adalah model view controller. Sebenarnya banyak juga gitu ya, selain MVC ini ada juga yang lainnya gitu ya, terkait konsepan arsitektur pemrograman di divisi web development. Cuman yang paling kepake itu yang paling sering digunakan ya konsepan MVC ini. Nah, jadi teman-teman, MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar, yang mana setiap bagian memiliki tugas-tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. 3 bagian tersebut adalah model, view, dan controller, sesuai namanya gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya model. Nah, di mana model ini bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. Lalu yang kedua adalah view, yang bertugas untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Lalu yang ketiga adalah controller, bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model, dan view, mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Namun terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model, misalnya seperti menampilkan halaman form untuk registrasi user. Jadi teman-teman, seperti yang ada di slide presentasi gitu ya, kalian ya bisa baca sendiri. Jadi ada ya sesuai dengan namanya gitu ya, ada 3 bagian dari konsep MVC ini yang memang nantinya akan masing-masing bagian ini mempunyai tugasnya masing-masing, sehingga kita dapat membangun sebuah aplikasi itu ya benar-benar terstruktur gitu ya, benar-benar rapi. Jadi kita tidak asal-asalan tuh menyimpan codingan terkait database di sini, codingan terkait tampilan di sini, codingan terkait manipulasi di sini dan lain sebagainya. Dengan adanya konsepan ini ya nanti kita benar-benar bisa membuat struktur folder, struktur file itu dengan terstruktur, sehingga ketika dalam proses pengembangannya kita dapat lebih mudah gitu ya mencari file mana nih yang akan kita buat, file mana sih nih yang akan kita ubah dan lain sebagainya. Dan juga dengan kita memakai konsepan MVC ini nantinya kita tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi ribet terkait membuat standar pembuatan kode gitu ya dengan teman-teman kita sesama programmer ya. Ini asumsikan gitu ya, kita ketika membangun sebuah website itu ya kerja dalam sebuah tim gitu ya, dan mungkin dalam sebuah tim itu ya kan banyak tuh programmernya. Nah, dengan adanya konsep MVC ini mungkin teman-teman programmer yang lain ya dan kita sendiri pun ketika mempunyai standar gitu ya terkait gimana nih cara mengubah mengubah codingannya, gimana sih standar penulisan kodenya, standar penulisan nama filenya dan lain sebagainya. Dengan adanya konsep MVC ini mungkin lebih terstandarisasi, sehingga ya satu sama lain ketika orang-orang tersebut sudah paham terkait konsep MVC ini,
ya nanti akan bekerja sama dengan baik gitu ya, tanpa adanya semacam konflik gitu ya, entah itu tumpang tindih data, tumpang tindih file dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini ada sedikit gambaran gitu ya terkait konsep MVC ini. Jadi bisa dilihat ya, di sini ada gambar orang gitu ya, mungkin user atau klien yang mengakses website kita. Lalu di sini ada controller, ada view, model, dan DB. Nah, jadi alurnya itu teman-teman, ketika seseorang gitu ya, klien, user atau apapun sebutannya, mengunjungi sebuah website melalui browser dengan mengetikkan URL, nanti eh, proses yang pertama yang dilakukan oleh si browser itu sebenarnya masuk dulu ke controller. Nah, di mana controller ini nantinya akan mengatur gitu ya respon untuk si user ini. Jadi si controller ini yang pertama pasti akan mengambil dulu data dari model, dan model ini kan sebagai DB connection gitu ya, yang dimana si model ini yang nantinya akan mengambil data dari database. Nah, jadi yang pertama si user ini ketika datang ke controller, si controller mendefinisikan terlebih dahulu, mendefinisikan terkait data apa yang akan dia ambil. Ya mungkin sebagai contoh dia ingin mengambil data user. Nah, user yang seperti apa? Entah itu user yang berkategorikan admin atau user yang misalnya laki-laki dan lain sebagainya, itu diaturnya oleh controller. Nah, jadi controller di sana mendefinisikan gitu ya terkait data seperti apa sih, data user seperti apa sih yang akan diambil. Nah, nantinya si model ini akan mengeksekusi gitu ya permintaan dari si controller dengan definisi yang ada di model juga. Maksud definisi yang ada di model adalah, atau aturan yang ada di model adalah, ya kan biasanya di model ini nantinya kita juga bisa mengatur gitu ya terkait data mana sih yang sifatnya rahasia, data mana sih yang mungkin perlu apa ya, perlu autentikasi ketika ingin mengambil datanya dan lain sebagainya. Cuman ya di sini kita asumsikan saja model itu ya benar-benar default ya. Nah, kalau model default ya apapun yang disuruh atau diminta oleh si controller nantinya akan dieksekusi. Nah, dieksekusi nantinya si model ini akan meminta data ke database sesuai dengan permintaan si controller. Nah, langsung nantinya si database ketika menemukan atau memahami apa yang menjadi permintaan dari si controller akan memberikan respon kembali ke si model, dan si model pun akan memberikan ke controller gitu ya respon terkait data yang si controller minta. Lalu di controller ini juga nantinya akan mengatur terkait view. Jadi tampilan seperti apa yang akan ditampilkan oleh eh, ditampilkan ke si klien atau ke si user ini, ya si controller lah yang mengaturnya gitu ya, entah itu tampilan A, tampilan B, tampilan C, dan lain sebagainya. Dan si controller ini juga yang nantinya akan memberikan data yang telah diambil dari database ke si tampilan. Nah, setelah controller mengatur tampilan dan pada akhirnya respon yang diberikan itu ya kepada klien setelah dia mengakses sebuah website, ya UI gitu ya, UI atau tampilan dari sebuah website tersebut beserta data-data yang telah diambil dari model oleh controller seperti itu. Nah, lalu mungkin framework bahasa pemrograman apa aja sih yang menggunakan arsitektur MVC? Nah, jadi mungkin sebelum kita membahas 3 poin ini, kita bahas dulu sedikit terkait framework. Nah, jadi teman-teman, framework itu adalah semacam apa ya, kerangka kerja yang mana di dalamnya sudah terdapat struktur folder yang terstruktur, yang dimana folder-folder tersebut dapat membantu kita dalam proses pengembangan suatu website. Jadi ketika kita menggunakan sebuah framework, kita tidak perlu lagi membangun suatu website itu benar-benar dari nol gitu ya. Jadi dengan adanya framework biasanya dia sudah mengakomodir terkait codingan untuk menampilkan sebuah data, codingan untuk mengkoneksikan data ke database, codingan untuk membuat API dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kenapa kita di sini langsung menggunakan framework? Karena dengan nantinya kita menggunakan framework, proses pengembangan aplikasi, pembuatan aplikasi yang akan kita buat itu akan lebih cepat seperti itu.
Nah, balik lagi, di sini ada 3 poin mungkin ya. Sebenarnya masih banyak, cuman yang saya tampilkan hanya 3. Jadi framework-framework yang sudah menerapkan konsep MPC atau model view controller dalam struktur foldernya. Yang pertama itu adalah Laravel, yang dimana Laravel ini ya yang sudah saya instruksikan gitu ya sebelumnya untuk teman-teman install. Yang mana Laravel ini berbasic bahasa pemrograman PHP. Nah, teman-teman, Laravel ini sebenarnya pengembangan dari framework sebelumnya yang sudah pernah ada gitu, yang sama-sama berbasic bahasa pemrograman PHP, yaitu CodeIgniter. Cuman ya mungkin karena di CodeIgniter itu masih banyak kekurangannya, di Laravel inilah ya si pembuatnya menambahkan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi, sehingga proses development atau pengembangan sebuah aplikasi itu akan lebih cepat. Yang kedua, framework yang menggunakan konsep MPC gitu ya. Di dalam struktur foldernya ada juga yang namanya Express. Nah, Express ini adalah framework berbasic bahasa pemrograman JavaScript. Nah, biasanya Express ini ya digunakan kalau misalnya kita membuat membuat aplikasi itu benar-benar full stack JavaScript gitu ya. Jadi mau front end maupun back end kita menggunakan JavaScript. Entah itu nantinya front end yang menggunakan React.js, Vue.js, dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya back end-nya juga kita harus menggunakan framework atau ya bahasa yang berbasickan bahasa pemrograman JavaScript. Cuman ya untuk JavaScript ini ya mungkin teman-teman bisa cari lebih tahu gitu ya terkait informasinya di entah itu di YouTube, Google, dan lain sebagainya. Karena ya di sini kita mungkin untuk semester ini tidak akan membahas lagi terkait framework ini. Lalu yang ketiga Django ini maaf ada typo jadi Jano. Nah, Django juga sama lah seperti Laravel, seperti Express, yang mana ya ini merupakan sebuah framework yang berkonsepkan MPC ya, model view controller, yang berbasic bahasa pemrograman Python. Nah, untuk bahasa pemrograman Python ini sebenarnya tidak spesifik untuk bahasa pemrograman web development gitu ya. Kalau Python ini setahu saya ya dia multi platform, bisa untuk desktop, bisa untuk website, bisa juga untuk mobile mungkin ya, terkait pengolahan datanya. Dan yang pasti untuk Python ini kalau untuk saat ini lebih sering digunakan untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan data science gitu ya. Entah itu jadinya machine learning, data engineer, dan lain sebagainya, yang mungkin teman-teman yang suka matematika sangat sangat direkomendasikan lah untuk belajar bahasa pemrograman Python, karena sangat dibutuhkan untuk menganalisa data, untuk membuat statistik, dan lain sebagainya. Mungkin ya teman-teman di sini juga udah ada gitu ya yang belajar terkait statistik di mata kuliahnya gitu ya di kampus. Yang mana mungkin setahu saya kalau di STIMIK terkait statistik ini menggunakan bahasa pemrograman R gitu ya. Nah, cuman bahasa pemrograman R ini ya saya rasa udah agak ketinggalan zaman, sehingga teman-teman ya kalau misalnya ingin upgrade skill gitu ya, ya bisa belajar bahasa pemrograman Python. Nah, mungkin dan banyak lainnya gitu ya, entah itu framework dengan basic bahasa pemrograman Golang dan lain sebagainya, itu masih banyak. Cuman yang saya tampilkan hanya 3 gitu ya sebagai contoh aja. Lanjut mungkin. Nah, seperti biasa gitu ya, kita akan ada sedikit kuis terlebih dahulu. Nah, yang pertama, apa kepanjangan dari MPC? A. Main View Controller, B. Model View Controller, C. Main View Concept, D. Model Virtual Concept. Silakan buat teman-teman jawab di kolom chat ya. Oke, Bapak Fauzi B, Yasser B, Reina B, Sandrina B, Pak Yopi B, Alia gimana Alia? Sama Iqbal Malik.
mostly jawabannya B itu ya. Coba kita lihat apakah benar B. Nah, benar ya, jawabannya B. Soalnya ya masa iya gitu ya lupa. Padahal tadi kan udah diulang-ulang gitu ya terkait kepanjangan dari MPC ini. Jadi kepanjangannya adalah model view controller. Yap, betul yang jawab B. Lalu yang kedua, nah ini baru aja kan tadi dibahas tuh. Di bawah ini merupakan framework PHP kecuali A. Laravel, B. Lumen, C. Coordinator, D. Express. Silakan jawab. Oke, Bapak Fauzi D, Geser D. Yang lain gimana? POPD, Reina D, Sandrina gimana Sandrina? Alia kemana Alia? Sama Iqbal Malik ini masih join sih. Oke, oke mostly D. Kita lihat jawabannya. Ya betul D. Karena ya D ini ya seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kalau untuk D adalah bahasa pemrograman JavaScript, framework JavaScript gitu ya. Express ini framework untuk JavaScript. Yang lainnya seperti Laravel, Lumen, Coordinator itu PHP. Ada satu lagi ya, terakhir. Nah ini lebih ke ini aja lah, ini mah teka-teki supaya teman-teman ya mengasah apa ya logika teman-teman aja sih. Silakan jawab. 1 ditambah 1 sama dengan 3, 2 ditambah 2 sama dengan 12, 3 ditambah 3 sama dengan 27, 4 tambah 4 sama dengan, silakan teman-teman. Mana nih? Belum ada yang jawab satupun. Gimana Bal? Iqbal Fauji paling cepet ya tadi. Pelan-pelan aja sih. Tinggal saya kasih clue aja nih. Jawabannya 2 digit. 2 digit tuh ya 2 karakter. Yuk ditunggu 2 menit lagi deh. Kasih waktunya 2 menit sampai 14.47. Sambil nunggu adan nih. Lagi adan.
Ya baik, gimana? Udah ada yang dapat jawabannya belum? Pada mentok ya kayaknya. Ya mungkin langsung aja ya kita lihat jawabannya. Nah, jadi cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi kenapa 1 tambah 1 sama dengan 3, 2 tambah 2 sama dengan 12, 3 tambah 3 sama dengan 27. Penyelesaiannya ya seperti ini. Jadi matematika yang tadi itu sebenarnya matematika apa ya? Matematika logika aja gitu ya. Jangan jangan teman-teman benar-benar mengalihkan mengalikannya atau menambahkannya, menjumlahkannya sesuai dengan seharusnya. Cuman ya ini matematika logika gitu ya. Jadi cara penyelesaiannya juga ya mungkin berhubungan dengan logika. Nah, jadi jawaban yang tepat itu ketika 4 ditambah 4 sama dengan 48. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kenapa jadi 3? Itu karena 1 ditambah 1 ini sama dengan 1 dikali 1 dikali 3. Lalu 2 tambah 2, kenapa 12? Karena 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, ya 3 tambah 3, berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Dan yang terakhir, 4 ditambah 4 adalah 4 dikali 4 dikali 3. Sama dengan 48. 4 kali 4, 16. 16 kali 3, 48. Kayak gitu teman-teman, cara penyelesaiannya. Jadi ya teman-teman seharusnya untuk mengasah logika, ya silakan gitu ya, latih diri teman-teman dengan pertanyaan-pertanyaan atau teka-teki seperti tadi gitu ya. Karena benar-benar dengan kita mengasah kemampuan kita berlogika nantinya dalam membuat sebuah keputusan atau dalam memecahkan suatu masalah yang ada di sekitar kita, kita dapat benar-benar lebih teliti lagi, kita dapat lebih berpikir berurutan lagi gitu ya. Kita benar-benar memperhatikan setiap tiap komponen yang ada sehingga hasil yang akan kita dapat pun ya insya Allah akan maksimal gitu ya ketika kita ingin memecahkan suatu masalah. Baik, lanjut sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Gimana nih, ada yang mau tanyakan terkait apa yang tadi dibahas itu ya, entah itu terkait framework, terkait MPC, terkait logika dan lain sebagainya, silakan. Atau ya yang lainnya lah, gak apa-apa tanya terkait pemrograman dan lain sebagainya yang seenggaknya masih ada hubungannya dengan backend development ini. Gimana nih teman-teman, ada yang mau tanyakan sebelum kita nantinya akan melakukan sedikit itu ya praktek penggunaan framework Laravel. Gimana nih, ada yang mau tanyakan? Gimana nih Alia kayaknya AFK nih. Alia, Sandrina, lalu yang lainnya Iqbal Fauzi, Yaser, Payopi, Iqbal Malik. Gimana nih, ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum kita ke praktek gitu. Soalnya kecepatan nih kalau misalnya sekarang kita langsung praktek. Iqbal Fauzi enggak, oke. Yang lainnya gimana? Ya nanti akan ada sedikit praktek sih. Iya sekarang makanya dari minggu kemarin sudah saya saya instruksikan itu ya buat teman-teman untuk menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Cuman ya ini simpel aja sih, simpel aja. Jadi ya kalau misalnya masih belum menginstal atau yang masih ada kendala dan repot, ya sekalian aja tuh ditanyain lah sekarang itu mumpung masih ada sesinya nih, masih bertanya terkait kendala-kendala.
Tadi Pak Yopi ngeliatin errornya itu kayaknya terkait ininya Pak, PHP-nya tuh belum keinstall kayaknya. Jadi ya komposernya nggak bisa nggak bisa install juga. Soalnya kalau ketika kita ingin install komposer, kita harus menginstal PHP-nya terlebih dahulu. Karena ya komposer itu ya dibangun dengan menggunakan PHP. Jadi jalan di atas PHP kayak gitu. Gimana nih, ada yang mau tanyakan lagi? Ya mungkin kalau nggak ada yang mau tanyakan, kita langsung aja gitu ya ke prakteknya. Jadi untuk prakteknya sendiri nantinya kita akan lebih ke tidak 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 apa ya, tidak ingin membuat suatu aplikasi gitu ya, tidak ingin membuat suatu aplikasi yang kompleks, tapi lebih ke kita ingin memahami nih struktur folder yang ada di framework Laravel itu seperti apa, dan konsep MVC yang diterapkan di Laravel itu seperti apa. Jadi ya kita belajar dasarnya terlebih dahulu gitu ya sebelum kita benar-benar membuat sebuah aplikasi. Baik, langsung saja nanti mungkin akan saya perlihatkan gitu ya struktur folder yang di Laravel. Bentar. Gimana, apakah sudah kelihatan text editor saya? Gimana nih teman-teman, kelihatan nggak text editornya? Kelihatan. Aman, siap. Nah jadi, oke, baik. Nah, jadi teman-teman yang mungkin udah install bisa langsung sambil buka aja gitu ya folder PHP-nya di text editor. Dan ini kita menggunakan, di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code gitu ya. Teman-teman yang mungkin menggunakan text editor lainnya ya apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya ingin sama ya silahkan pakai text editor Visual Studio Code. Nah jadi sebelumnya di sini ada beberapa folder gitu ya, beberapa folder dan file yang include atau yang ada di dalam folder Laravel ketika kita install. Jadi ketika kita menginstal Laravel, nanti otomatis akan dibuatkan atau disediakan file dan folder seperti ini gitu ya. Kecilan ya? Kecilan ya? Nah, nanti akan disediakan beberapa folder dan file seperti ini. Di sini sebenarnya ada banyak tuh, foldernya tuh ada banyak. Ada banyak. Ada folder apps, folder bootstrap, folder config, database, public, resources, routes, storage, test, vendor, dan lain sebagainya. Yang mana ya teman-teman bisa pelajari sendiri itu ya terkait eh, satu-satu satu-satu folder yang ada di Laravel ini. Cuman yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu lebih ke folder yang ada di konsep MVC itu ya, yaitu controller, model, dan views. Jadi mungkin sebelum ke sana, teman-teman juga pastikan Laragonnya gitu ya, Laragonnya dalam keadaan running gitu ya, atau sedang dijalankan. Ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan web server lain gitu ya, seperti SAM atau yang lainnya, silahkan gitu ya gunakan juga. Sebenarnya Laragon ini ya opsional. Teman-teman bisa menggunakan SAM atau WAM dan lain sebagainya untuk web server. Selanjutnya mungkin ketika sudah berjalan, nah secara default sebenarnya Laravel juga sudah mempunyai web server sendiri gitu ya untuk PHP. Tanpa kita menggunakan Laragon pun seharusnya Laravel bisa dijalankan.
Cuman kan di sini Laragon yang kita gunakan ini tidak hanya untuk web server PHP, tetapi untuk nantinya kita mengakses database juga gitu ya, seperti PHP MySQL gitu ya, MariaDB dan lain sebagainya. Jadi ya perlu teman-teman ketahui juga gitu ya, Laragon ini atau web server itu tidak hanya berfungsi untuk menjalankan aplikasi PHP di web gitu ya, tapi ya untuk akses ke database dan lain sebagainya juga bisa gitu ya. Bahkan kita juga sebenarnya bisa menginstal kalau teman-teman menggunakan Laragon, menginstal Laravel hanya dengan kita klik-klik doang gitu ya, tanpa kita memasukkan perintah kode, baris-baris kode dan sebagainya. Dengan cara kita ke tombol stop atau running tadi, lalu ke quick app, lalu cari aja Laravel. Nanti otomatis si Laragon ini akan membuatkan folder Laravel untuk kita, seperti itu. Cuman ya tidak akan kita praktekkan untuk itu. Kita balik lagi ke text editor. Sebentar, ada gangguan dulu. Baik, kita lanjut lagi. Maaf tadi disuruh dulu eh, sama orang tua ya. Baik, balik lagi. Jadi teman-teman, pertama-tama ketika kita ingin menerapkan konsep MPC atau model view controller di Laravel ini, ya kita harus membuat terlebih dahulu database-nya gitu ya. Yang mana database ini nantinya ya sebagai tempat penyimpanan kita untuk mengolah suatu data seperti itu. Jadi teman-teman pertama-tama bisa di klik dulu gitu ya, dilihat dulu file environment-nya .env yang ada di folder Laravel. Lalu teman-teman eh, lihat di baris 14 yang namanya di B database. Nah, nantinya nama Laravel ini ya sesuaikan gitu ya dengan nama database yang ada di komputer teman-teman semua. Nah, kalau di sini karena saya menggunakan Laragon ya, nantinya ketika kita membuka link URL localhost/phpMyAdmin, nanti akan diarahkan ke uh, portal untuk manajemen database. Dan secara default, username dan password di phpMyAdmin ini adalah root dan passwordnya kosong gitu ya. Misal di sini saya buat database baru aja gitu ya. Buat database baru namanya adalah misal belajar backend. Setelah dibuat, nah nantinya nama database ini belajar backend kita simpan eh, di sini ya. Kita ubah nama Laravel ini menjadi belajar backend. Dan untuk DB username atau ya konfigurasi yang lain ya silakan untuk jangan diubah, biarkan default aja kayak gitu. Jadi ya pertama itu ya terkait model view controller ini ya kita akan membahas terkait model. Nah setelah seperti ini kita lihat terlebih dahulu di database lalu migration. Nah di sini bisa teman-teman lihat itu ya ada secara default si Laravel ini menyediakan 4 buah file dan di dalamnya ya terdapat struktur tabel gitu ya, struktur tabel yang sudah didefinisikan. Nah, jadi untuk mendefinisikan sebuah tabel atau membuat sebuah tabel gitu ya di database dengan Laravel ini kita tidak perlu lagi membuatnya melalui manual gitu ya di sini, melalui manual di sini. Kita juga bisa langsung membuatnya dengan menuliskan baris-baris kode di file di Laravel.
Nah, ini salah satu contoh kode bagaimana cara kita membuat sebuah tabel di database. Ya mungkin di sini akan saya jelaskan gitu ya, terkait sintak-sintaknya sedikit. Nah, di sini ada skema yang dimana skema ini merupakan sebuah facet gitu ya, yang dimana facet ini nantinya biasanya mempunyai sebuah function, dan function di sini ada yang namanya create. Nah, create ini adalah perintah atau function untuk ya tadi gitu ya, membuat database. Lalu di sini ada ada parameter yang mana parameternya user gitu ya. Nah, user di sini adalah nama tabel kita nantinya. Jadi tabel kita itu nantinya ketika kita memasukkan nama di sini user, ya tabel kita nanti namanya user. Ketika kita memasukkan di sini namanya mungkin transaksi, ya nanti tabel kita namanya transaksi kayak gitu. Dan secara standar gitu ya, atau standar di Laravel, nama tabel kita itu harus bersifat jamak. Jamak di sini ya seperti user ini gitu kan. Kalau misalnya single atau apa, saya kurang ngerti, user doang kan. Tapi ketika jamak kita tambah s di belakangnya. Dan secara standarnya ketika kita ingin membuat sebuah tabel, ya kita harus buat nama tabel tersebut dengan bahasa Inggris. Seperti ini mungkin user kalau dalam bahasa Indonesia kan pengguna. Kalau dalam bahasa Inggris users kayak gitu. Jadi ya perlu teman-teman ini juga sih, walaupun ini opsional, cuman ya cukup penting juga buat teman-teman ketahui. Kalau di Laravel itu sebenarnya standar pembuatan atau penamaan dari tabel itu harus menggunakan bahasa Inggris dan bersifat jamak. Nah, lalu di parameter kedua ini ada function, yang mana function ini ada beberapa baris kode gitu ya. Yang pertama ada baris tabel ID, yang dimana ID di sini merupakan tipe data gitu ya, tipe data atau ya tipe dari kolomnya itu. Nah, kalau di Laravel ID ini didefinisikan dengan ya ID cuman ID-nya itu jadi primary key atau kolom yang dimana kolom ini yang menjadi kolom yang unik gitu ya, kolom yang menentukan kedepannya ketika si controller ingin mencari data dengan ID ini, ya nantinya akan dicari melalui kolom ID ini gitu ya. Karena ID ini tidak akan ada data yang sama kayak gitu. Lalu yang kedua ini tabel, lalu string. Nah, string ini ya seperti yang tadi gitu ya. String di sini adalah tipe data, di mana string ini tipe data karakter gitu ya. Jadi di dalamnya kita bisa menginput entah itu huruf, angka, dan lain sebagainya, maupun simbol-simbolnya seperti tanda seru dan lain sebagainya. Dan di sini ada parameter name. Nah, name ini adalah nama kolomnya. Jadi nama kolomnya name, lalu tipe datanya string. Lalu yang ketiga ya sama seperti yang atas gitu ya. Cuman yang membedakan di sini ada tambahan gitu ya, tambahan function yaitu unique. Yang dimana ya email mungkin seperti ID nantinya. Jadi tiap-tiap pengguna itu emailnya itu ya berbeda, tidak boleh ada yang sama. Jadi ketika ada inputan memasukkan email yang sama dengan data sebelumnya, ya nanti si tabel atau database otomatis akan menolak data tersebut kayak gitu. Lalu di sini juga ada timestamp, tipe data timestamp, yang mana timestamp ini tipe data tanggal gitu ya, atau waktu, yang dimana sebenarnya ini sifatnya opsional gitu ya, nullable. Jadi nullable itu kita mau input data boleh, kita tidak input data juga boleh. Berbeda dengan yang lain ketika kita input data ya harus diisi gitu ya, nama harus diisi, email harus diisi, password harus diisi, dan lain sebagainya. Lalu ada tabel tipe data string dengan nama password, remember token, dan lain sebagainya. Nah, secara garis besar mungkin seperti itu terkait bagaimana cara membuat tabel di Laravel. Nah, setelah kita membuat struktur kode seperti ini, untuk mengeksekusinya, untuk membuatkan benar-benar tabel di database kita hanya tinggal menjalankan perintah di terminal ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan text editor VS Code, teman-teman bisa klik gitu ya menu terminal yang ada di atas, di menu atas di text editor Visual Studio Code ini, lalu klik new terminal.
dan nanti otomatis akan membuka sebuah terminal atau CLI dengan direktori ya folder kita gitu ya, direktori folder Laravel yang sedang kita buka. Nah di sini tinggal kita ketikkan aja suatu perintah php artisan migrate. Kita coba tunggu apakah jalan atau tidak. Nah jika berhasil nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya, akan ada pesan migration table created successful. Di sini ada yang mengikuti gak? Tadi yang udah install kayak apa? Sandrina, Reina atau Yaser gimana? Ada yang ngikutin gak? Gimana nih Yaser, Sandrina? Ya udahlah kita lanjut aja gitu ya. Jadi kalau ketika kita berhasil nantinya akan ada pesan migration table created successful. Dan di sini ada ya terkait apa ya? Lognya gitu ya. Lognya. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita cek apakah tabel ini masuk ke database yang sudah kita buat sebelumnya atau tidak. Nah, di sini kan masih kosong gitu ya. Tadi kita buat masih kosong si database belajar backend ini. Coba kita refresh. Belajar backend. Nah, otomatis nanti akan membuat beberapa tabel, atau ada 5 tabel. Ada tabel users, personal access token, migration, valid jobs, password reset, dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini tabel-tabel ini dibuat dengan menggunakan ya kode-kode ini gitu ya, kode-kode yang dibuat di file-file ini. Jadi ya begitu bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan Laravel. Cuman belum berhenti di situ terkait model, nantinya kita buat modelnya terlebih dahulu. Nah, untuk model nanti disimpannya di folder app, subfolder model. Nah di sini secara default Laravel juga sudah menyediakan gitu ya terkait file modelnya ini, file user. Nah, jadi berbeda dengan nama tabel, yang dimana nama tabel itu harus jamak, si nama model ini malah disarankan untuk tidak jamak. Ya seperti ini gitu ya. Seperti tadi kan nama tabelnya itu users pakai S di belakangnya. Nah, di sini ketika kita ingin memberikan nama file di model, kita harus kasih namanya tanpa jamak. Tanpa jamak, jadi user doang. Walaupun kita ya berbeda gitu ya, walaupun kita membuatnya berbeda user dengan user, tetapi ya si Laravel ini sangat mengerti gitu, sangat mengerti yang dimana nantinya tetap aja si user ini si model user ini akan mengambil data dari database yang tabelnya users yang pakai S gitu ya, kayak gitu kurang lebih. Dan di sini mungkin banyak juga gitu ya sintaks kode. Mungkin akan saya jelaskan juga sedikit gitu ya. Dan di sini ada protected variable yang dimana variable ini maksudnya adalah variabel yang mendefinisikan bahwa data apa saja sih yang boleh masuk. Di sini dia mendefinisikan data yang boleh masuk itu adalah name, email, dan password. Lalu yang di bawah ada protected hidden yang dimana protected hidden ini adalah mendefinisikan terkait tabel user data mana sih yang sifatnya rahasia gitu ya, sifatnya privasi yang mana tidak siapapun boleh mengakses kayak gitu. Dan untuk isinya itu kolom-kolom yang tidak bisa dilihat atau sifatnya privasi, ada kolom password dan kolom remember token. Lalu ini ada protected cache yang dimana ya protected cache ini adalah pendefinisian untuk apa ya otomatis mengisi sebuah data gitu ya, raw data ketika kita menjalankan function atau ketika kita memasukkan inputan di kolom email verified at. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu gitu ya terkait user. Jadi ya terkait model nantinya ya kurang lebih seperti itu gitu ya gambaran singkatnya terkait model. Yang dimana model inilah yang nantinya akan bertanggung jawab
antara komunikasi aplikasi kita dengan database seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut MPC. Cuman sebelum ke view, kita ke controller terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk controllernya sendiri adanya sama ya di folder app, lalu subfolder HTTP, lalu di sini ada subfolder lagi namanya controllers. Nah, untuk controller sendiri di sini tidak ada gitu ya, kita belum punya atau si Laravel ini tidak menyediakan file user controller secara default, sehingga kita harus membuatnya terlebih dahulu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk cara membuatnya, teman-teman tinggal ya kita buat perintah lagi gitu ya di terminal. Perintahnya adalah php artisan make controller, lalu kita kasih nama controllernya, misal user controller. Kita enter. Nah, nanti akan ada pesan gitu ya. Kalau berhasil, controller created successful. Nah, setelah ada pesan seperti ini, kita lihat lagi di subfolder controller, nantinya akan otomatis ada sebuah controller baru yang namanya adalah user controllers. Lalu kita buka aja user controllers ini. Selanjutnya di sini dalam kelas ini gitu ya, sebenarnya teman-teman juga harus ngerti itu terkait sintaks-sintaks data yang ada di sini, sintaks-sintaks kode yang ada di sini. Cuman kalau misalnya saya jelaskan itu akan terlalu lama gitu ya. Silakan mungkin untuk teman-teman pelajari sendiri gitu ya. Untuk keywordnya sendiri nanti akan saya kasih tahu. Ya, intinya untuk keyword untuk mencari terkait fungsi dari sintaks-sintaks ini adalah OOP Laravel atau pemrograman berbasis objek Laravel kayak gitu. Cuman kita skip aja terkait itu, langsung saja mungkin. Jadi untuk kita mengolah data yang ada di model tadi dengan si controller ini, pertama-tama kita buat terlebih dahulu yang namanya function dengan nama index. Kenapa namanya index? Karena ya secara default si Laravel ini akan membaca yang pertama kali dibaca di halaman utama controller ini adalah function dengan namanya index, seperti itu. Kita juga buat function ini menjadi public gitu ya, biar bisa diakses di browser. Lalu selanjutnya untuk kita mengambil data atau mengolah data dari database, terlebih dahulu di atas kelas ini gitu ya, kita tambahkan sintaks kode use user. Nah, maksudnya di sini kita akan menggunakan model user ini nih untuk nantinya mengambil data atau mengolah data seperti itu. Nah, untuk cara pengambilan datanya sendiri ya kita tinggal panggil aja gitu ya. Kita panggil dengan cara pertama-tama kita buat dulu variabel dengan nama data, lalu kita panggil si modelnya user. Lalu di sini sebenarnya banyak nih function gitu ya atau eloquent yang ada di Laravel ini gitu ya. Cuman di sini asumsinya kita akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel user. Dan untuk fungsinya sendiri namanya adalah all. Kayak gini. Lalu kita cek gitu ya, cara mengecek apakah data data di tabel user ini ada atau tidak. Caranya adalah dengan kita membuat sintaks kode seperti ini, dd data kayak gini ya. Nah, selanjutnya untuk kita melihat hasilnya, sebelumnya kita ke routes terlebih dahulu. Kita ke bagian web, routes, ke folder routes, lalu ke file web. Lalu di sini kita definisikan terlebih dahulu controller yang tadi, user controller, dan kita buat URL-nya. Jadi mau di mana sih kita menampilkan data user controller ini di URL-nya? Ya, contoh mungkin di sini URL-nya adalah pengguna. Dan di sini kita panggil si controller user tadi, user controller, functionnya index, seperti ini gitu ya. Coba kita lihat, coba kita buka browser, lalu kita
maaf, mungkin sebelum kita buka browser, kita jalankan terlebih dahulu gitu ya web servernya. Nah, untuk menjalankan web server, sebenarnya bisa gitu ya menggunakan Laragon, lalu kita menjalankannya lewat ini nih. Kita pilih aja gitu ya. Misal tadi kan kita menggunakan backend, nama folder Laravelnya backend tahu ngoding, ya kita tinggal klik aja yang ini. Cuman saya asumsikan di sini teman-teman tidak hanya menggunakan Laravel gitu ya, Laragon. Ada juga mungkin yang menggunakan SAM dan lain sebagainya. Maka dari itu saya mungkin akan membuat atau akan mempraktekannya juga secara general gitu ya. Jadi entah itu teman-teman menggunakan Laragon, entah itu teman-teman menggunakan SAM, teman-teman masih bisa menjalankannya. Caranya adalah dengan kita mengetikkan perintah PHP di terminal ya, artisan serve. Nah, nanti otomatis si Laravel akan membuatkan URL untuk kita yang mana ketika URL ini kita copy gitu ya, dan kita buka atau paste di web browser, nanti harusnya akan muncul file Laravel kita. Cuman seperti yang teman-teman lihat di sini ada sedikit error gitu ya. Dan bagusnya Laravel, ketika kita menemukan sebuah error, Laravel biasanya memberitahu juga gitu ya bagaimana cara kita menyelesaikan atau mengatasi error ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Di sini ya pada intinya Laravel memerintahkan saya gitu ya untuk menjalankan perintah PHP artisan key generate ini untuk menjalankan si Laravelnya. Jadi ya kita coba jalankan perintah PHP artisan di Laravel kita. Setelah sukses seperti ini, kita refresh. Nah, selesai kan? Jadi ya gitu, salah satu keuntungan Laravel pun ya ketika kita menemukan sebuah error ya dia langsung memberitahu tuh errornya seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Kayak gitu, teman-teman. Balik lagi, di sini kita akan mengakses URL dengan sub URL-nya pengguna gitu ya. Pengguna kita cek. Nah, di sini menampilkan semacam hasil gitu ya, result dari apa yang kita perintahkan di sini. Cuman di sini datanya kosong gitu ya, itemnya tuh kosong. Karena apa ya? Karena ya memang di sini datanya pun kosong. Datanya pun kosong gitu ya di sini. Sehingga kita coba tambahkan terlebih dahulu satu data mungkin. Misal nama Iqbal Rivaldi, lalu email rivaldi02@gmail.com, lalu passwordnya mungkin 123456778. Kita kirim dan di sini sudah ada datanya gitu ya, dengan ID 1, name Iqbal Ripaldi, lalu emailnya ripaldi02@gmail.com, passwordnya 1234567-8. Coba kita refresh lagi apakah datanya muncul. Nah, setelah kita refresh, di sini ada array gitu ya, ada array dengan jumlah 1 yang dimana isinya adalah ya seperti ini. Jadi ketika ada datanya akan berbentuk seperti ini. Kalau di Laravel itu disebutnya eloquent, dan ini akan sangat kompleks gitu ya seperti ini. Dan kita lihat isinya. Nah, di sini kelihatan gitu ya isinya. Kekecilan sih. Di sini kelihatan gitu ya isinya. Setelah tadi kita menambahkan data dengan name Iqbal Ripaldi, lalu email Ripaldi02 dan password 1-8, inilah hasilnya gitu ya. Inilah hasilnya. Karena kita belum mempunyai tampilan, ya tampilannya seadanya seperti ini gitu ya. Masih susah gitu loh untuk dicerna. Kayak gitu. Yang pasti atau yang jelas, kita sudah bisa menampilkan atau mengambil data melalui Laravel ini dari database seperti itu. Setelah seperti ini, mungkin kita akan buat tampilannya. Sebelumnya kita dikontrol terlebih dahulu. Di controller kita ya langsung saja gitu ya memberikan perintah untuk menampilkan tampilan di file yang mana. Caranya adalah dengan kita membuat sintaks kode seperti ini, return view, lalu misal pengguna
seperti ini ya. Nah, nantinya si controller akan mengambil data dari view yang nama filenya itu pengguna, seperti itu. Dan di sini karena kita punya data juga gitu ya terkait user, kita kasihkan juga gitu ya, kita berikan juga, kita passing juga data yang kita punya ke si tampilan ini. Dengan cara ya kita tambahkan koma lalu kita ketikkan gitu ya variabel yang kita punya. Variabel ini diambil dari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nama variabel di sini pengguna, ya di sini juga harus pengguna. Kalau di sini data, ya di sini juga harus data. Kayak gitu kurang lebih. Nah, si view di sini itu mengambil dari folder yang ada di folder resources, lalu views. Nah, di sini. Jadi karena kita mendefinisikan nama filenya itu pengguna, ya maka dari itu kita harus membuat file dengan nama pengguna juga. Pengguna.blade.php. Nah, perlu teman-teman ketahui juga gitu ya, bahwasanya di Laravel ini kita harus menggunakan format file .blade.php untuk membuat sebuah tampilan. Karena ya si Blade ini nantinya akan benar-benar membantu mensupport si Laravel dalam proses pengembangan, sehingga sintaks-sintaks kode yang kita buat juga akan lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti, seperti itu. Baik, langsung saja mungkin kita tes terlebih dahulu. Mungkinnya kita buat HTML, coding HTML biasa, lalu kita buat tes pengguna. Kita lihat, kita refresh itu ya di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini gitu ya, tes pengguna. Yang dimana ya ini menampilkan halaman dari file yang ada di folder views ini gitu ya, dengan nama pengguna kayak gitu. Nah, jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui juga gitu ya, walaupun di sini menggunakan format .blade.php, kita tidak perlu repot-repot lagi gitu ya. Kalau di controller kita hanya tinggal memasukkan kata yang pertama aja gitu ya. Ya karena di sini pengguna .blade.php, kita hanya mengambil data atau kata penggunanya saja. Seperti itu. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah gitu ya untuk kita mengerti. Nah, lalu bagaimana cara kita menampilkan data user tadi gitu ya, yang sudah kita yang sudah kita ambil gitu ya dari database. Nah, caranya adalah dengan kita membuat pengulangan gitu ya. Misal kita akan membuatnya atau ya menuangkannya dalam sebuah tabel. Karena kan user nantinya bakal banyak tuh. Tidak mungkin kan kalau hanya satu. Dalam sebuah aplikasi itu ya pasti banyak gitu ya usernya. Entah itu user dengan hak akses admin, user dengan kategori aktif dan lain sebagainya. Jadi ya dibiasakan ketika kita menampilkan data user, ya kalau misalnya datanya sederhana dan memang banyak, kita tuangkan dalam bentuk tabel saja gitu ya. Dan untuk tabelnya sendiri karena pasti lama gitu ya, kalau misalnya kita coding manual, mending kita kopas aja. Kita cari tabel example HTML. Kita cari di Wordly School ya. Dan di sini ada contoh tabel. Kita kopas aja. Nah, segini. Cuman ya pada akhirnya akan kita pakai itu cuman dua baris, 2 row. Jadi kita hapus aja ini. Nah, biasanya di tabel itu kan ada judul gitu ya, ada buat judul dan ada buat isi. Misal di sini kan ada, tadi di tabel user itu ada nama, lalu ada email, dan ada password. Nah, disinilah kita nantinya akan mengambil atau menampilkan data dari database. Jadi kita ini bisa hapus aja gitu ya. Lalu kita buat perulangan. Nah, kalau di Laravel ini atau di Blade ini, teman-teman tinggal ketikkan B, lalu
ketikkan semikolon atau titik dua, lalu ya ketikkan for each atau pengulangan. Nah, di sini di pengulangan pertama kita masukkan nama variabel ini gitu ya, data. Kita masukkan data, lalu ini biarkan saja gitu ya, biarkan saja seperti ini item. Lalu kita buat buat row baru TD gitu ya, kalau di HTML ini TD. Yang pertama itu kita akan menampilkan nama ya, item name. Nah, jadi kenapa name? Karena jadi kalau untuk judul sebenarnya ini bebas gitu ya, teman-teman mau menamainya dengan nama, mau dengan nama pengguna dan lain sebagainya itu bebas. Tapi ketika teman-teman ingin menampilkan data dari database, teman-teman harus benar-benar teliti dan harus benar-benar sama. Jadi kan di sini kita ingin menampilkan data nama gitu ya. Nah, di database ini, di tabel ini, untuk nama sendiri, nama kolomnya itu adalah name dalam bahasa Inggris itu ya, name. Jadi ya kita juga harus memanggilnya item name kayak gitu. Lalu ya yang sama seperti nama, yang lainnya juga harus seperti itu gitu ya, harus berbahasa Inggris gitu ya, sesuaikan aja gitu ya. Bukan harus berbahasa Inggris, sesuaikan aja dengan nama kolom yang di tabel yang ada di database kayak gitu. Name, email, lalu password. Name, email, password. Setelah seperti ini mungkin maaf di sini mungkin kita atasin karena ya sebenarnya row baru itu ya dengan TR gitu ya, TR bukan TD, maaf. Nah, seperti ini gitu ya, lalu kita lihat hasilnya. Undefined variable data. Nah di sini ada error ternyata ya. Undefined variable data katanya. Undefined variable data. Seharusnya mungkin di sini kita kasih kasih array mungkin seperti data users kayak gitu. Kita balik lagi ke sini, kita ubah data menjadi users. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang gitu ya, Laravel ini sangat sangat memanjakan si programmer. Jadi ketika kita menemukan sebuah error ya mungkin ada semacam petunjuk gitu ya, petunjuk untuk kita di bagian mana sih errornya. Itu kan di sini juga kelihatan gitu ya, di baris ke-16 di file pengguna.blade.php yang dimana tadi kan variabelnya data sedangkan seharusnya user. Coba kita refresh apakah masih error atau tidak. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti ya data sudah benar dan ya sampai sini udah berhasil gitu ya, kita menampilkan data dari database itu ya. Kan tadi prosesnya itu kita buat model terlebih dahulu, kita buat database terlebih dahulu, lalu kita mengatur itu ya, mengatur data apa yang akan ditampilkan melalui controller, lalu kita juga kan mengatur terkait file mana yang akan ditampilkan ke si pengguna. Nah, mungkin setelah sampai sini gimana nih teman-teman? Udah ada gambaran terkait MVC? Dan terkait prakteknya pun ya cukup sampai sini untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini, untuk praktek cukup sampai sini dan mungkin saya rasa teman-teman sedikitnya udah ada gambaran gitu ya terkait konsep MVC di framework Laravel. Kayak gitu. Gimana nih? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Atau tadi ada yang mengikuti gak dan berhasil? Ya share gimana ya share? Lalu Sandrina yang udah tuh. Gimana? Udah punya gambaran belum? Atau yang lainnya terkait konsep MVC ini? Kalau teman-teman ada yang mempunyai basic gitu ya di bahasa pemrograman lain atau di framework lain, mungkin ya kurang lebih udah pastilah paham gitu ya terkait konsep MVC ini. Yang mungkin yang membedakan ya terkait sintaks kodenya aja gitu ya. Entah itu teman-teman sebelumnya pernah belajar framework code igniter atau framework Express.js dan lain sebagainya, pasti teman-teman sudah cukup familiar gitu ya dengan konsepan MVC ini. Kayak gitu sih. Gimana nih, ada yang mau tanyakan nggak?
Serak. Gimana, ada yang mau tanyakan atau ada yang tadi ada yang kurang paham gitu ya? Bisa langsung saja ditanyakan. Soalnya habis ini saya akan menugaskan kalian gitu ya untuk membuat atau menirukan eh, ini gitu ya, menirukan apa yang sudah saya buat, dan ada tugas lainnya gitu ya teman-teman ya, untuk melatih teman-teman juga gitu ya supaya kalian benar-benar siap ketika nantinya kalian digabungkan dengan teman-teman yang lain nih di subdivisi lain membuat sebuah aplikasi kayak gitu. Sebenarnya yang jadi masalah itu ketika kita belajar pemrograman biasanya karena kita udah takut dari awal, kita takut dari awal. Jadi ya kebanyakan orang yang gagal menjadi seorang programmer atau gagal belajar pemrograman itu ya emang dia takut mencoba. Jadi maka dari itu ya saya ingatkan, saya sarankan kepada teman-teman semua, semoga ya anak-anak back end di tahun coding ini ya teman orang-orangnya ya yang benar-benar suka mencoba gitu ya, try hard, try and error dan lain sebagainya. Karena ya dengan begitu, dengan kita dibiasakan menemukan error-error, menemukan sebuah masalah, kita juga akan terbiasa nantinya memecahkan sebuah masalah, entah itu dalam pemrograman atau hal-hal yang ada di sekitar kita gitu ya, masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Gimana nih? Masih ada waktu tuh setengah jam lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar saya minum dulu. Bagus saya bersih. Sana bersih. Emang iwan dia pangetakeun ya, untuk dia, untuk sertifikatnya pangmesenkeun. Oh. Gimana teman-teman? Gak ada we. Kalau gak ada mungkin ya kita absen aja terlebih dahulu gitu ya. Jangan lupa absen. Dan untuk tugasnya sendiri untuk minggu depan, teman-teman silakan untuk membuat aplikasi menggunakan Laravel ini. Seenggaknya di dalam aplikasi tersebut ada konsepan CRUD gitu ya, CRUD. Jadi kan tadi sebenarnya kalau untuk kan dari CRUD itu kepanjangannya adalah
read, update, delete. Nah, untuk read ini tadi kan sudah saya contohkan tuh gimana cara menampilkan sebuah data. Nantinya teman-teman tinggal belajar bagaimana cara menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Dan nantinya untuk tutorialnya sendiri akan kami siapkan. Kebetulan kami juga udah ya membuat gitu ya terkait tutorial bagaimana cara membuat CRUD itu sendiri. Jadi teman-teman hanya tinggal mengikuti apa yang sudah atau apa yang ada di video tutorial bagaimana cara membuat CRUD di Laravel kayak gitu. Jadi ya teman-teman sebenarnya nggak usah mikir lagi, tinggal mengikuti aja kayak gitu. Oke, kita absen dulu. Bentar. Silakan untuk link absen ada di ada di kolom chat ya. Dan ya saya sarankan gitu ya, saya ingatkan kepada teman-teman kalau misalnya mengalami kendala ketika proses belajar, ketika proses mengerjakan tugas atau apapun, entah itu tugas kampus kayak, tugas tahun ngoding kayak, dan lain sebagainya, silakan untuk interaktif aja gitu ya, ramaikan grup tahun ngoding, karena ya sebisa mungkin akan saya bantu, sebisa mungkin akan saya arahkan, dan dengan begitu ya mungkin nantinya akan membantu teman-teman dalam proses belajar, dalam proses mengerjakan suatu tugas gitu ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ketik